warahmatullahi wabarakatuh ya. Kita coba cara membuat bab 1 pendahuluan 1.1. Nah, ini sudah saya buat tadi, sempat saya buat. Nah, untuk topik judulnya saya menggunakan topik misalnya seperti ini. Rancang bangun mesin pembangkit listrik dengan metode termoelektrik menggunakan panas berbahan bakar oli bekas. Nah, di sini tentunya sebelum kita mencari bab 1.1 yang dimana bab 1.1 itu adalah pendahuluan, kita tentunya mencari di referensi menggunakan jurnal. Biasanya jurnal itu pakai Google Scholar. Nah, saya menggunakan misalnya Google Scholar-nya. Saya mengetikkan pembangkit listrik dari limbah. Nah, itu apa aja? Karena kita judulnya ini, maka bab pertama 1.1 yang alinea pertama, saya mencoba mencari informasi tentang ini. Di sini saya dapat tadi tentang penelitiannya Muhammad Ghosrawaldi DKK pada tahun 2020. Karena kalian sekarang masih semester 4, saya sarankan jangan mencari di bawah tahun ini. Kalau bisa di atasnya atau terbaru 2023, 2024. Nah, ini mengatakan bahwasanya seperti ini. ABCDE ini ya. Nanti bisa dilihat untuk contoh filenya. Terus kemudian di sini untuk yang alinea kedua ini tentang thermal elektrik. Apa sih thermal elektrik itu? Karena di sini di judulnya kita ketahui bahwasanya saya menggunakan metodenya menggunakan thermal elektrik. Terus saya cari informasi tentang thermal elektrik. Mencarinya masih sama pada Google Scholar ya. Kalau kita lihat pada Google Scholar itu mendapatkan seperti ini tampilan awalnya, bla 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 bla. Terus kemudian saya mendapatkan yang saya buka-buka file jurnalnya yang paling mendekati dari informasi itu seperti ini. Saya sebutkan dulu namanya, terus kemudian pada tahun berapa, terus titik, kemudian mengatakan bahwasanya thermal elektrik diperluapkan atau diperuntukkan mungkin melalui penyetujuan persetujuan penyejataan adalah sekian misalnya. Nah, ini kapasitasnya sudah dari 3 ampere sampai 6 ampere. Terus kemudian karena saya itu mau mencari tentang thermal elektrik ini sebagai pembangkit listrik, saya harus mencari informasi untuk pembangkit listrik. Nah, di mana lagi mencarinya? Cari lagi di jurnal tadi atau pakai jurnal-jurnal yang lain, sumber-sumber jurnal yang lain seperti Garuda atau yang lain. Nah, sehingga saya mendapatkan informasi tentang menurutnya si A, thermal elektrik dapat dimanfaatkan sebagai pembangkit listrik meskipun kapasitasnya rendah. Terus kemudian di bagian akhir di limbah oli, di sini Titus dan kawan-kawan pada tahun 2021 mengatakan bahwa oli bekas itu oli bekas kendaraan yang biasa digunakan itu memiliki titik didih misalnya 100 titik nyala itu pada 109 derajat Celcius sekian, terus gini sekian. Nah, ini tadi ini sudah saya rubah. Kalau teks awalnya itu teks awalnya ini sama seperti ini. Saya baca intinya misalnya ini ya, misalnya ini, saya baca intinya terus saya narasikan kembali. Kenapa kok seperti itu? Saya mencoba supaya saya tidak terkena plagiat checker atau mengkutip 100% gitu. Nanti bisa kita coba gimana supaya lolos. Kita coba ini lolos apa tidak gitu ya pada cek Turnitin setelah kita buat narasi ulang. Nah, pada bagian akhir alinea terakhir
karena ini cuma satu halaman ya tadi ya, satu halaman, supaya banyak mungkin bisa diperbanyak di sini misalnya pembangkit listrik dari limbah rumah tangga misalnya, terus kemudian pembangkit listrik dari plastik, dari biogas misalnya. Kita masukkan aja di situ sumbernya, tapi pada bagian akhirnya kita bagian akhirnya seperti ini. Karena kita mencarinya tentang termoelektrik, pada bagian terakhir adalah termoelektrik gitu. Terus kemudian tidak lupa juga pada bab 1.1 ini harus dibuat closing statement. Closing statement itu apa? Mengatakan bahwasanya kalian itu mau ngapain sih setelah kalian membaca referensi-referensi yang sudah dilakukan penelitian terdahulu. Nah, di sini saya mengatakan bahwasanya berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan oleh peneliti terdahulu, maka penulis tertarik untuk membuat rancang bangun mesin pembangkit listrik dengan metode thermal elektrik menggunakan panas berbahan bakar oli bekas. Nah, itu. Nanti ketika kalian, nah ini tadi sudah saya sempat turnitin. Nanti saya akan masukkan dulu, karena ini screen tabs ya, bukan screen layar. Share screen, bukan share screen tapi share layar, jadi tidak terbaca oleh kalian. Coba saya akan gabungkan lagi. Tunggu. Oke. Mana tadi? Download lain. Download. Mana folder ini? Oh, nggak bisa. Dia harus di gini. Copy. Nah, tadi sudah saya coba turnitin. Ini judulnya seperti ini, misalnya penulisnya adalah si ini, terus kemudian ada ketahuan kapan dia ngirim, terus berapa hasilnya. Di sini hasilnya itu mana ini? Di atas. Nah, hasilnya itu sebanyak, nah ini 63%. Artinya tinggi banget plagiatnya. Kenapa kok tinggi seperti ini? Karena tadi saya itu begitu beberapa jurnal saya copy, terus saya paste langsung di sini tanpa saya ubah. Nah, di sini yang dirubah yang mana? Yang saya rubah katanya di bagian terakhir ini. Bagian tadi di atas closing statement tadi.
Jadi saya ketik, saya baca intinya, misalnya ini ketahuan bahwasanya ini adalah plagiat. Saya baca dari yang warna merah ini, saya baca semuanya, terus saya cari tahu apa sih yang mau disampaikan itu, intinya dia apa. Misalnya tadi itu saya baca intinya dia itu adalah mau menyampaikan bahwasanya Holly itu memiliki titik didih sekian, titik nyala sekian, terus viskositasnya sekian, terus dia itu titik tuanya sekian, terus kemudian kandungan airnya sekian. Nah, berarti cuma saya ketik ulang dengan narasi saya sendiri, jadilah dia itu aman dari plagiat checker. Tapi kalau kita langsung copy paste, pasti dia seperti ini. Dan yang berwarna ini adalah yang kena plagiat. Yang tidak berwarna ini setelah saya tulisan sendiri. Nah ini, kalau yang warna ini saya sendiri kan tadi yang mewarnai. Nah itu, nah, kurang lebih seperti itu ya. Nanti kalau ketika teman-teman mahasiswa ada yang mau bertanya, silahkan tanya di komentar di YouTube ini. Terus kemudian kalau pulang puas juga bisa nanti gimana sih cara menentukan supaya aman, tidak terkena plagiat checker, menentukan topiknya itu apa, closing statementnya seperti apa, nanti silahkan tanya juga lewat WA, bisa di nomor saya ya, nanti saya sertakan di YouTube ini kalau yang belum punya. Oke ya, itu dulu PR kalian adalah membuat bab 1 dengan judul yang sudah ditentukan oleh masing-masing. Manfaatkan ini untuk judul skripsi kalian biar kalian tidak selalu mengerjakan tugasnya terlalu banyak, biar memudahkan nanti. Terus kemudian membuat pendahuluan 1.1 minimal 5 atau 3 halaman lah, 3 sampai 5 halaman boleh. Ya, saya tunggu sampai minggu depan tanggal 12 bulan 3 2024. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.